Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabar anak-anak ibu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang definisi dan dasar hukum halal dan haram. Sebelumnya anak-anak ibu sudah mempelajari tentang makna surat Ad-Duha. Yang kedua, anak-anak ibu sudah belajar tentang perilaku terpuji. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang definisi dan dasar hukum halal dan haram. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan langkah pertama, yaitu sebelum kita belajar, hasil akhir dari pelajaran yang kita harapkan nanti adalah anak-anak ibu mengerti akan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menyebutkan definisi halal dan haram dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membuat paparan mengenai pengertian dan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, setelah belajar halal dan haram ini, nantinya peserta didik diharapkan mampu memahami definisi dan dasar hukum halal dan haram dengan baik dan benar. Selanjutnya mengawali pelajaran kita, kita pretest terlebih dahulu. Makna dari pretest ini bukan berarti anak-anak ibu sudah paham dengan materi kita hari ini, tapi ibu pengen lihat sejauh mana kamu mengetahui tentang pelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Itu yang dinamakan dengan pertanyaan pemantik atau pertanyaan awal atau pretest boleh juga. Silakan buka bukunya dan dijawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui secara umum tentang halal dan haram? Pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram menurut Islam? Tunggu selama 5 menit. Baik, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan kertasnya ke depan. Sekali lagi, ibu tekankan, untuk pretest ini bukan melihat ini loh anak yang paham, ini loh anak yang belum paham. Ibu cuman pengen mengetahui sejauh mana kamu mengetahui tentang halal dan haram ini sebelum kita belajar. Nah, mari kita awali pelajaran kita. Yang pertama yang akan kita pelajari itu tergambar dalam konsep yang dinamakan dengan peta konsep pelajaran kita. Bisa kami lihat yang pertama, judul kita adalah tentang hukum halal dan haram. Tentu sebelum kamu belajar lebih lanjut, tentu kamu harus tahu dulu definisi halal dan haram ini. Secara umumnya apa, secara khususnya juga apa. Nah, setelah kamu mengetahui pengertiannya, tentu kamu diperkuat lagi pengetahuannya tentang apa nih dasar hukum dari halal dan haram ini menurut Islam. Ternyata setelah kamu belajar nanti dasar hukum dari halal dan haram itu, kalau kita beragama Islam tentu ajaran yang pertama itu kita lihat dari Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang haram dan halal ini. Yang kedua, tentang setelah Al-Quran tentu ada juga hadis yang menjelaskan. Nah, selain hadis, dasar hukumnya adalah ijtihad para ulama. Baik anak-anak ibu, mari kita ikuti satu persatu. Kita awali dulu dengan definisi dari halal dan haram ini.
Nah, definisi itu kata lainnya adalah pengertian halal dan haram. Pertama, pengertian dari halal. Halal itu secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang diizinkan dan diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilakukan atau dilaksanakan juga boleh. Sedangkan secara detail atau secara khusus, pengertian halal itu adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat untuk dimakan, dikonsumsikah atau dilakukankah. Dibolehkan. Kata kuncinya di sini halal itu adalah dibolehkan. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua tentang definisi haram. Haram itu kata kuncinya adalah lawan dari halal. Kalau halal diperbolehkan, kalau haram berarti dilarang. Haram secara umum itu segala sesuatu yang dilarang, tidak diizinkan oleh syariat untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, haram itu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, untuk dikonsumsi, atau untuk dilakukan. Nah, setelah kamu memahami tentang definisi halal dan haram, hukum dari halal dan haram ini. Dasar hukum dari halal dan haram ini yang pertama adalah Al-Quran. Yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik bagi kesehatan kamu yang telah dihalalkan Allah dalam Al-Quran kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas dalam segala hal yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Itu dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang kedua adalah hadis. Hadis ini merinci hal-hal umum yang dijelaskan dalam Al-Quran, menerangkan hukum yang tidak tersebut dengan jelas dalam Al-Quran. Artinya di sini adalah fungsi dari hadis ini, misalnya ada kalimat atau perintah yang masih secara umum, yang masih kita keragui maksud dalamnya, nah diperkuat, ini dirinci lagi oleh Al-Quran tentang misalnya tentang halal ini, tentang haram ini, baru secara umum diperkuat lagi oleh hadis dasar hukumnya. Nah, yang ketiga dasar hukum dari halal dan haram ini adalah ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama ini adalah ulama itu bersepakat tentang ketentuan dari halal dan haram ini. Maksud dari ijtihad itu pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat ini. Setelah tadi Al-Quran, habis itu hadis, habis itu para ulama juga menjelaskan tentang halal dan haram ini. Nah, setelah anak-anak ibu belajar tentang definisi dan dasar hukum, tentu ibu mengharapkan bagaimana hasil atau yang kamu dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Tentu ibu pengen lihat di sini, kamu akan melihat di sini judulnya adalah penilaian hasil belajar kita hari ini. Silahkan kembali keluarkan kertasnya dan dijawab pertanyaannya. Sejauh mana setelah ibu jelaskan kamu mengetahui tentang halal dan haram itu? Pertama, pertanyaannya adalah, menurut Kamus Besar Indonesia, halal itu apa artinya? Yang kedua, menurut hukum Islam, haram itu apa artinya? Silahkan dijelaskan. Yang ketiga,
Sumber utama tentang halal dan haram dalam Islam itu apa? Pertanyaan keempat, dasar hukum tentang halal dan haram dalam Islam itu apa-apa saja? Silakan dituliskan. Yang kelima, silahkan diperhatikan ayatnya. Ibu bacakan ayatnya, silakan nanti diartikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Silahkan kamu artikan. Beri waktu selama 5 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Setelah selesai silahkan dikumpulkan ke depan. Oke, anak-anak ibu, itulah pelajaran kita hari ini tentang definisi dan dasar hukum halal dan haram. Untuk terakhir adalah tentang refleksi diri. Seperti biasa, refleksi diri ini adalah tujuannya tak lain dan tak bukan, yaitu perbaikan dari cara atau metode ibu dalam belajar ke depannya. Silakan kamu checklist pada kotak ini bagaimana pelajaran kita hari ini. Oke. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jika ada salah dan khilafnya, ibu minta maaf. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.